Kan lu bayar hari ini juga? Utang bekas apa ya? Perasaan gua nggak punya utang. Ya iyalah, orang lu hilang ingatan. Udah buru, jangan lama-lama keburu inget. Bayar. Tapi Semoga engkau dengannya. lu mau aja gua prank. Gua nggak hilang ingatan ya, enak aja lu. Gua nggak bakal lupa sama apa yang lu lakuin sama gua. Tahu nggak sih rasanya tiba-tiba kamu sadar, ternyata dia yang paling tulus jagain kamu. Gue baru aja sadar, dan sekarang gue lagi dalam perjalanan buat ketemu Kak Dot. Kalau lo pernah ngerasa nyesel sama seseorang, tolong deh, tonton sampai habis. Soalnya cerita gue mungkin bakal bikin lo mikir ulang. Gue masih ingat banget momen itu. Waktu Lisa lihat gue, dia langsung nangis. Bukan nangis biasa, tapi nangis yang kayak udah ditahan lama banget gitu. Dan di antara tangisannya, dia mulai cerita tentang Jerry, tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Lo tahu nggak? Semua potongan-potongan ingatan yang tadinya kayak puzzle acak di kepala gue, tiba-tiba menyatu. Semua rasa sakit, semua kebingungan yang gue rasain selama ini berubah jadi satu hal. Penyesalan. Penyesalan yang dalam banget. Lisa bilang ke gue, Kak Dot, dia nggak pernah ninggalin kamu. Dia cuma diam-diam jagain kamu dari jauh. Terus Lisa ngelanjutin, waktu kamu benci dia tahan. Bukan karena dia salah, tapi karena dia mau melindungin kamu. Dan gue cuma bisa gemetar waktu itu. Badan gue kayak lemas semua. Ternyata orang yang gue benci, yang gue coba lupain dengan segala cara, masih bertahan buat gue, masih jagain gue dari tempat yang gue nggak tahu. Sepanjang jalan ke kantor polisi, gue cuma bisa terdiam. Tangan gue dingin banget, jantung gue berdebar kayak mau copot. Kepala gue penuh sama satu kalimat doang. Kak Dot, akhirnya aku inget semuanya. Kalimat itu terus berputar kayak lagu yang nggak bisa berhenti. Kayak gema yang akhirnya nemuin jalan pulang. Gue ngebayangin gimana reaksinya nanti. Apa dia bakal marah? Apa dia bakal sedih? Atau apa dia udah capek nungguin gue? Tapi satu hal yang gue tahu, gue harus ketemu dia. Gue harus bilang sendiri, semuanya. Kak Dot, kamu itu pacar gue. Orang yang dulu selalu gue panggil dengan senyum lebar. Orang yang bikin hari-hari gue lebih bearable. Tapi belakangan, bahkan wajah kamu pun sempat asing buat gue. Gue ngelupain kamu. Dan tahu nggak? Sekarang gue nyesel banget. Gue kangen, Kak. Kangen banget. Kangen tatapan mata kamu yang selalu tenang meskipun gue lagi hancur-hancuran. Kangen cara kamu ngomel ke gue yang kedengerannya galak tapi ujung-ujungnya malah ngelus rambut gue pelan-pelan. Seolah bilang, tenang, semua bakal baik-baik aja. Gue kangen waktu kamu bilang, jangan keras kepala ya. Kalimat sederhana. Kedengerannya biasa banget, tapi sekarang rasanya kayak pelukan paling hangat di dunia. Maaf Kak, maaf banget. Maaf karena waktu gue hilang ingatan, gue lupa siapa kamu. Lupa kalau kamu orang paling tulus dalam hidup gue. Lupa kalau kamu pernah janji bakal selalu ada. Dan ternyata, kamu beneran netipin janji itu. Gue juga mau minta maaf, karena dulu gue gak pernah cerita ke kamu. Tentang sakit gue, tentang lupus yang pelan-pelan ngegrogoti tubuh dan kepercayaan diri gue. Lo tau gak, malam-malam gue sering nangis diem-diem. Gara-gara rambut gue rontok banyak banget di pantal. Gue takut banget Kak, takut kamu lihat gue jelek, takut kamu kasihan, takut kamu pergi. Padahal kamu selalu bilang, cinta itu gak butuh syarat gak. Kamu selalu bilang, kamu cantik bukan karena rambut kamu, tapi karena hati kamu. Dan bodohnya gue malah gak percaya. Gue menjauh, bersembunyi di balik alasan-alasan yang kamu gak pernah tahu. Tapi sekarang gue sadar Kak, kamu gak pernah ninggalin gue. Bahkan waktu gue hilang ingatan, kamu tetap di sana. Diem, sabar,
tapi selalu menjaga dari jauh. Kamu bahkan pergi sejauh Sydney, tapi masih nyebutin nama gue. Kamu berjuang sampai harus nonjok Jerry buat gue. Kak Robi bilang, kamu gak pernah berhenti berjuang. Dan sekarang giliranku yang mau bilang, terima kasih. Terima kasih udah bertahan. Terima kasih udah sabar. Terima kasih gak nyerah sama gue, meskipun gue udah nyerah sama diri gue sendiri. Oh iya, Lisa. Terima kasih juga buat Lisa. Sahabat yang gak pernah lelah nunggu gue sadar. Yang tetap doain gue diam-diam waktu gue sakit. Yang tetap bertahan, meskipun gue sempat nganggap dia musuh gara-gara ulahnya Jerry. Ternyata selama ini Lisa tetap di sana. Bantu gue buat kembali ke kamu. Gue nyesel pernah curiga sama dia. Gue nyesel pernah ngejauh. Tapi sekarang gue berterima kasih banget. Kak Dot, gue tahu papa mungkin belum suka kamu. Mungkin bahkan benci. Tapi gue bakal bicara sama papa. Gue bakal tunjukin kalau kamu itu orang baik. Orang yang gak cuma mencintai gue, tapi juga nyembuhin gue. Gue tahu ini gak gampang, tapi gue siap. Sekarang giliranku berjuang, Kak. Gue tahu pasti berat buat kamu. Lihat gue lupa semuanya. Lihat orang yang kamu sayang menatap kamu seolah kamu orang asing. Tapi kamu gak pernah marah. Kamu tetap sabar. Tetap yakin kalau suatu hari gue bakal kembali. Dan sekarang, gue kembali, Kak. Kamu bener. Cinta kamu gak biasa. Itu cinta yang tulus banget. Yang gak butuh pujian, yang gak minta balasan. Sekarang gue cuma punya satu janji. Gue bakal balas semua cinta itu. Bukan dengan kata-kata doang, tapi dengan hati yang beneran sadar. Biar sekarang gue yang jaga kamu. Biar gue yang bikin kamu tersenyum lagi. Gue belum sepenuhnya pulih, tapi hati gue udah sembuh. Karena akhirnya gue ingat siapa yang beneran mencintai gue tanpa syarat. Dan kalau kamu siap, Kak, gue pengen kita ngobrolin masa depan. Bukan cuma janji manis di bibir doang, tapi komitmen yang tumbuh dari ketulusan. Gue pengen kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan. Bukan karena tergesa-gesa, tapi karena gue yakin. Gue bisa ngebayangin kita kerja bareng, saling bantu. Kamu di sisi kanan, gue di sisi kiri. Membangun sesuatu yang kita sebut rumah. Sederhana tapi hangat. Dan suatu hari nanti, gue pengen punya keluarga kecil bareng kamu. 2 anak, satu mirip gue, satu mirip kamu. Mereka berlarian di halaman rumah sambil ketawa-ketawa. Sementara kita berdua berdiri di beranda, ngeliatin mereka sambil senyum-senyum. Mungkin kedengarannya kayak mimpi, tapi untuk pertama kalinya, gue percaya mimpi itu bisa jadi nyata. Karena setelah semua kehilangan dan luka yang panjang ini, gue akhirnya tahu sumber kebahagiaan gue cuma satu. Kamu, Kak Dot. Gue kangen banget. Bukan cuma wajah kamu, tapi juga cara kamu menenangkan gue. Cara kamu ngegenggam tangan gue erat-erat dan bilang, tenang, aku di sini. Aku gak akan pergi. Dan sekarang, gue lagi dalam perjalanan menuju kamu. Siap buat bilang langsung, aku sudah ingat semuanya. Dan aku pulang. Doain gue ya, semoga semuanya baik-baik aja.